Ah, baik. Baik, Sudah Pak. bisa Akan saya lanjut? share screen kembali. Oke, baik. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang nilai berita. Jadi apakah suatu peristiwa yang kita layak untuk dijadikan berita. Nah, sekarang kita bicara kalau gitu peristiwa itu sudah layak menjadi sebuah berita. Lanjut. Nah, berarti bagaimana kita menuliskannya? Nah, apa sih yang ada dalam berita tersebut? Ketika sebuah itu layak jadi peristiwa, nanti kan kita akan melakukan reportase. Melakukan apa? Reportase, melakukan pengamatan, menulis data-datanya, mewawancarai. Nah, bahan-bahannya ini sudah ada semua. Nah, bahan-bahannya ini sudah ada. Ini berarti kita harus menuliskannya. Nah, untuk berita tersebut memenuhi unsurnya ada dikenal dengan namanya 5W1H. Jadi setiap berita apapun harus mempunyai unsur ini, harus mencantumkan hal ini. Yaitu apa? Pertama, what? Kejadiannya apa? Tadi pembagian masker maksudnya. Berarti kejadiannya pembagian masker. Where? Di mana? Di kampung pemukiman kumuh di Kota Kudus. When? Kapan? Nah, misalnya acaranya kemarin, hari Sabtu tanggal 2 Mei. Who? Siapa pelakunya? Pelakunya PW, pengurus PD Aisyah Kudus, PDA Kudus. Why? Mengapa? Mengapa ini terjadi? Kalau pertanyaan mengapa, nanti mungkin tidak bisa kita melihat langsung dari ketika pengamatan. Ini harus ditanyakan. Ini perlu wawancara dengan narasumber. Narasumbernya siapa? Misalnya dengan ketua PDA-nya Kudus atau dengan ketua panitianya. Nah, berikutnya lagi, how? Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kronologinya? Bagaimana asal mulanya? Dan banyak sekali seperti bagaimana. Nah, itu menjadi akan panjang. Nah, itulah berita itu menjadi hidup di sana. Itulah yang akan memuat. Intinya, setiap berita kan unsur-unsur ini. Jadi ini harus yang kita gali ketika kita sedang mereportase, ketika kita sedang mendampingi, ketika kita akan menulis, harus menyantumkan, harus bisa mengungkapkan apa kejadiannya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana kejadiannya. Lanjutnya, Mbak. Oke. Lanjut. Nah, ketika kita akan menuliskan, oh sekarang udah ketahuan nih nulisnya, mengapa? Tapi bagaimana cara menuliskannya? Nah, menulis dalam berita mungkin agak sedikit berbeda dengan kalau kita menulis artikel ilmiah. Dalam menulis berita, itu ada dikenal dengan strukturnya itu adalah piramida terbalik. Piramida terbalik itu apa? Yaitu hal yang paling penting dicantumkan di paling awal, paragraf awal. Semakin ke bawah, semakin kurang penting atau tidak penting. Mengapa dibuat demikian? Karena media itu punya keterbatasan. Kalau misalnya koran, dia punya keterbatasan halaman. Atau kalau misalnya online kan tidak terbatas, Pak. Betul, online tidak terbatas. Tapi sekarang yang terbatas orangnya. Orang yang bacanya. Begitu banyak informasi, sehingga orang ini mungkin tidak akan sempat baca semuanya. Dia akan memilih-milih mana informasi yang akan dia baca duluan. Makanya kita harus bisa menyampaikan bahwa informasi kita atau berita kita, walaupun mungkin baru dibaca sekilas, tapi keseluruhan isi berita sudah bisa ditangkap oleh si pembaca kita. Sehingga nantinya kalau kita buat berita, si pembaca itu hanya membaca lead-nya saja, atau hanya membaca paragraf pertamanya saja, itu bisa dianggap atau bisa memahami keseluruhan isi berita tersebut secara global. Nah, itulah strukturnya. Lead. Jadi makanya ini penting untuk bisa membuat lead ini. Nah ini pertanyaannya mungkin, emang lead itu apa artinya? Lead itu adalah teras berita. Atau paling gampangnya, lead itu adalah paragraf pertama dari setiap berita. Dan inilah yang kalau saya bilang, atau banyak orang jurnalis bilang, yang paling, kalau dikatakan yang paling sulit adalah nulis sulit. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau disuruh nulis misalnya, apa yang paling susah? Adalah kata pertama biasanya kan?
Nulis apa kata pertama? Biasanya begitu. Biasanya karena ini adalah paragraf pertama, maka akan tulis adalah kesulitan untuk menulis apa paragraf pertama. Kalau kita bisa sudah menuliskan lead yang bagus, bisa dikatakan setengah pekerjaan kita dalam menulis berita sudah selesai. Sudah selesai. Kalau kita sudah bisa membuat lead. Nah, bagaimana sih lead yang baik itu? Ya. Lead itu yang bisa memberikan pokok pikiran secara umum kepada si pembaca, apa sih peristiwa itu intinya? Apa sih kejadiannya? Semisal ada kegiatan tadi ya, gerakan menanam sayuran di pekarangan, atau gerakan lumbung pangan, atau nanti buat aja istilahnya yang bagus gitu ya, yang supaya menarik perhatian. Gerakan lumbung pangan misalnya. Gerakan lumbung sayur, PWA Jateng. Nah, gerakan lumbung sayur PWA Jateng. Nanti lead-nya harus bisa, orang ketika baca lead-nya, ketika baca paragraf pertamanya, sudah tahu bahwa, oh ternyata memang PWA sedang menyelenggarakan gerakan lumbung sayur di Jawa Tengah. Harus tahu itu. Nah, detailnya ketika secara pembaca itu mungkin nggak sempat lagi baca paragraf-paragraf di bawahnya, tidak masalah. Karena sudah tahu, oh ternyata sudah terpublikasikan lah, ada gerakan lumbung sayur itu yang diselenggarakan oleh PWA. Nah, ini ada macam-macam lead atau teras berita. Yang paling mudah, nah ini namanya lead ringkasan. Jadi lead ringkasan ini, langsung slide berikutnya Mbak. Nah, ya. Lead ringkasan ini sifatnya, bentar. Lead ringkasan inilah menjadi ringkasan dari berita kita apa. Jadi unsur-unsur tadi 5W1H-nya cukup banyak yang sudah masuk di sini. Ya, misalnya tadi ini judul beritanya ada 50.000 buruh di Jawa Tengah hilang pekerjaan akibat corona. Ini peringatan Hari Buruh May Day kali ini menyelesaikan kejadian buruk karena banyak kehilangan pekerjaan. Pandemi COVID-19 melumpuhkan sendi perekonomian yang berujung pada pemutusan hubungan kerja bagi para buruh. Ketika kita sudah membaca paragraf pertama ini, kita sudah tahu bahwa berita ini ceritanya akan membuat tentang apa? Tentang PHK yang terjadi pada pabrik-pabrik atau pada perusahaan-perusahaan atau pada organisasi-organisasi pekerja yang ada di Jawa Tengah. Banyak PHK. Jadi, tanpa kita membaca paragraf berikutnya, kita sudah tahu bahwa ini adalah tentang tentang kejadian banyaknya buruh yang di PHK. Dia meringkas. Peringatan Hari Buruh Media menyelesaikan catatan buruh karena kehilangan banyak. Apa kejadiannya? Yaitu adalah kejadian PHK. Di mana? Di Jawa Tengah. Kapan? Nah, ini ada ceritanya pas saat peringatan Hari Buruh. Kan? Jadi sudah what, where di Jawa Tengah, when, kapan, why, why-nya kenapa? Ya karena adanya pandemi. Sudah. Tinggal mungkin di sini how-nya. Nah, bagaimana pembaca? Nah, itu berarti ada di bagian berikutnya. Ini contoh lead ringkasan. Ini lead ringkasan yang sifatnya lead yang banyak dipakai dalam penulisan berita-berita langsung. Membuatnya mudah. Intinya kita harus bisa menangkap saja apa sih kejadian yang paling menonjol. Apakah kejadiannya, apakah waktunya, apakah tempatnya, atau apa. Biasanya itu yang banyak dilupas adalah apanya, kejadiannya apa yang itu disebut. Kalau misalnya tadi gerakan menanam buruh, gerakan menanam sayur tadi, misalnya kita bisa buat lead-nya sederhananya begini. PW Aisyah Jateng mencanangkan gerakan lumbung sayur di Jawa Tengah. Ratusan ribu anggota Aisyah dihimbau untuk melakukan menanam sayur-sayuran di pekarangan rumahnya. Hal ini untuk mengantisipasi kelangkaan pangan selama masa pandemi. Nah, pencanangan gerakan ini dilakukan secara serentak di masing-masing kantor PWA Jawa Tengah
melalui Zoom meeting. Nah, misal seperti itu. Bisa kita buat. Itu sudah ringkasan. Contoh lead yang lain. Ya, berikutnya. Contoh lead bercerita. Contoh lead bercerita ini adalah dia, kalau tadi ringkasan, intinya memasukkan seperti merangkum berita. Kalau contoh lead bercerita ini adalah ketika dia bisa bercerita sebenarnya apa sih kejadiannya. Kejadiannya seperti apa? Itu di paragraf awal langsung ceritakan hal yang menariknya. Nah, di sini tentang ini Republika menulis tentang siasat para pemudik. Nah, di dunia. Aparat kepolisian masih menemukan warga yang nekat melakukan mudik. Berbagai cara pun dilakukan pemudik untuk mengelabui petugas. Ada yang rela bersembunyi di toilet dan bagi sebuah. Ada pula yang nekat menggunakan jasa travel ilegal. Nah, ini dia. Dia menceritakan lead pertama ini atau paragraf pertama ini atau teras berita ini menggunakan teknik bercerita, menceritakan para pemudik yang berbagai macam caranya supaya bisa mudik, karena sekarang sudah dilarang untuk mudik. Loh, kenapa? Mungkin pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan ini lead apa yang kita pakai? Apakah ringkasan, apakah pemudik? Kita tentukan mana lead yang paling menarik untuk kita baca. Menarik untuk para pembaca kita. Jadi kita akan bertanya kepada diri kita sendiri. Oh, kalau lead-nya ringkasan, apakah menarik? Apakah kalau lead-nya bercerita, apa mungkin lebih menarik? Nah. Oke, kita lihat contoh lead berikutnya lagi. Contoh lead deskriptif. Derita warga di tengah wabah corona, kelaparan karena tidak bisa bekerja. Nah, Yun Cahyaningsih yang mengaku sudah sempat hari menahan lapar karena tidak bisa mencari nafkah bagi keluarganya di tengah wabah virus. Sedangkan sang suami sehari-harinya bekerja sebagai buruh harian lepas, sedang meringkuk sakit dan tidak bisa membiayai kehidupan istri dan 2 orang anaknya. Nah, udah kan. Deskriptif. Beda. Kalau naratif tadi hanya menceritakan, bercerita. Kalau deskriptif dia levelnya lebih dalam lagi. Dia ketika dia menuliskan paragraf itu seakan-akan kita merasa ada dilihat orang itu. Kita seakan-akan diajak untuk melihat langsung Yuyun Cahyaningsih yang sudah kelaparan selama 4 hari, yang mungkin mukanya sudah kurus kering, dan kita diajak untuk bisa merasakan penderitaannya. Dia harus mencari makan, sementara suaminya meringkuk sakit, suaminya buruh, tidak bisa membiayai. Nah, kita diajak untuk ikut serta di sana. Diajak untuk melihat langsung Yuyun Cahyaningsih ini. Misalnya kalau dalam konteks PWA bagaimana misalnya? Oke, bisa kita lihat begini. Tadi gerakan lumbung pangan sayur misalnya ya. Tampak daun menghijau di pekarangan Dian. Nah, ada sayur, ada bayam, ada cabai. Semuanya tinggal siap panen. Itulah pekarangan salah satu kader Aisyah yang telah terlibat, yang telah aktif dalam gerakan lumbung sayur Jawa Tengah. Nah, barang berikutnya baru Ketua PWA Jateng menyatakan bahwa gerakan lumbung sayur ini dihimbau, dicanangkan untuk mengatasi pandemi, untuk mengatasi kelangkaan pangan. Tapi tadi kita membuat deskripsi dulu, intinya ingin menceritakan tentang berita tentang pencanangan gerakan lumbung sayur Jawa Tengah. Cuma kita membuat deskripsi supaya menarik dengan memperlihatkan adanya salah satu contoh pekarangan yang dijadikan lumbung sayur. Salah satu kader Aisyah yang dijadikan sebagai lumbung sayur di Jawa Tengah. Kita mendeskripsikan bagaimana tanaman sayurnya, yang hijaunya, yang luasnya, yang macam-macam, ada cabai, ada bayam dan sebagainya. Inilah deskriptif. Oke. Ya kira-kira sudah bisa ini ya, ada perbedaan. Yang ketiga, yang keempat misalnya, lead yang lain, contoh lead yang lain. Lead kutipan. Nah, lead kutipan, paragraf pertamanya kutipan.
Nah inilah, kami tetap bekerja untuk kalian. Kalian tetap di rumah untuk kami. Begitulah curahan hati para petugas medis dalam rangka mengajak masyarakat Indonesia untuk membatasi jarak fisik dan tidak keluar rumah untuk mencegah penyebaran potensi COVID-19 melalui ruang publik. Jadi intinya itu langsung kutipan dari si narasumber. Nah, kita juga bisa buat begini. Kalau dalam konteks gerakan lumbung sayur misalnya ya. 100.000 kader Aisyah di Jateng kami himbau untuk segera menanam sayur di pekarangan rumahnya. Karena kita tidak tahu kapan ancaman kelaparan ini akan datang di tengah semakin sulitnya pangan didapat. Nah, begitulah penegasan dari Ketua PWA Jateng dalam sambutannya ketika mencanangkan gerakan lumbung pangan Jawa Tengah secara Zoom meeting di channel Zoom meeting conference video call PWA Sejateng. Hari Ahad 3 Mei 2020. Nah, jadi kutipan modalnya. Oh, berikutnya lagi, lead yang lain. Lead pertanyaan. Itu bentuknya pertanyaan. Tapi ini juga pertanyaan dari Kristus Kukupian. Siapa yang akan beri makan anak istri kami di rumah, Pak? Kalau saya tak boleh jualan. Teriak Santoso, 42 tahun, kepada petugas gabungan yang meminta dia segera menutup warung makannya Sabtu malam di pinggir jalan Ngalian Semarang. Petugas menerangkan jam jualan hanya dibatasi sampai jam 8 selama kebijakan PSBB berlangsung. Padahal Santoso baru saja membuka warungnya mulai jam 18. Jadi cuma. Nah, dia akan bertanya. Contoh dari pertanyaan yang lain. Jadi bisa juga kutipan, bisa atau di pertanyaan bisa juga tanpa kutipan. Misalnya begini, kalau konteks lumbung siar. Siapa yang bisa menebak kapan pandemi ini akan berakhir? Ya. Karenanya karenanya setiap orang harus siapkan lumbung pangan di rumahnya masing-masing. Atas dasar itulah maka PWA Jateng melaksanakan gerakan lumbung sayur untuk mengantisipasi kelaparan atau antisipasi kelangkaan pangan di Jawa Tengah. Nah, jadi bisa. Jadi bertanya. Lead yang lain, lead yang terakhir. Lead menggoda. Lead menggoda itu, menggoda namanya juga menggoda ya, berarti sifatnya berandai-andai, menyindir-nyindir. Andaikan pemerintah segera menutup seluruh akses keluar Jabodetabek, mungkin penyebaran virus tak semasif sekarang. Kini berbagai kota besar termasuk Semarang terancam menjadi epicentrum baru virus corona. Hal tersebut dikemukakan ahli epidemi Universitas, misalnya Undip, kepada kantor berita Antara Ahad 3. Nah, dia berandai-andai. Padahal kenyataannya kan sudah terjadi. Atau kalau dalam misalnya kita telah gerakan lumbung sayur, bisa kita buat begini. Seandainya 50% dari masyarakat Jateng menanam sayur di seluruh pekarangan rumahnya, mungkin tidak akan ada cerita lagi ada orang yang teriak-teriak kelaparan karena virus pandemi ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua PWA Jateng kepada kepada tim Aisyah News dalam pernyataannya saat gerakan lumbung pangan Jawa Tengah. Nah, itu contoh-contoh lead ya. Ketika kita sudah membuat contoh lead, berarti paragraf berikutnya apa? Paragraf berikutnya tinggal kita mengeksplorasi, kita menuliskan tentang gerakan lumbung pangan tersebut. Oh, gerakan lumbung pangan ini dilakukan sejak kapan? Tanaman-tanaman yang ditanam itu apa? Ya. Kemudian model penanamnya bagaimana, kegunaannya apa, dan sebagainya. Jadi kita berhasilkan hasil pengamatan dan juga hasil wawancara. Namun, seandainya kita sudah bisa buat lead-nya saja, berarti sudah sebenarnya 50% pekerjaan kita menulis berita sudah selesai. Oke, berikutnya. Nah, kayaknya terakhir. Oke, ini tip menulis berita langsungnya. Nah, tadi kan unsur-unsurnya. Tip menulisnya. Jadi ketika kita menulis berita langsung ini, mungkin banyak pertanyaan, nulisnya bagaimana sih? Kita menulis berita adalah menulis untuk
orang-orang kebanyakan. Bukan orang-orang kalau yang bukan orang-orang cendekiawan semua. Bukan orang-orang yang berpendidikan semua. Sebisa mungkin tulisan kita adalah walaupun misalnya dia hanya berpendidikan SD, dia bisa baca. Nah, makanya gaya bahasanya adalah gaya-gaya sederhana. Gaya-gaya bahasa percakapan sederhana. Ada istilahnya KISS. Keep it short and simple. Jadi sebisa mungkin adalah pendek dan simple. Dan sederhana. Sebisa mungkin adalah kalimat-kalimatnya pendek. Mungkin antaranya berapa pendeknya itu? 5-8 kata kira-kira. Kalimat-kalimat sederhana. Kalimat-kalimat subjek, predikat, objek. Tidak memakai kata-kata, tidak kalimat banjebuk. Apalagi sampai majemuk bertingkat sebenarnya, misalnya. Kalau ada, gimana dong kalau kita perlu mengungkapkan banyak gagasan? Dipotong. Kalimat-kalimat pendeknya, kalimat majemuknya dipotong menjadi kalimat-kalimat tunggal, kalimat-kalimat sederhana. Kemudian, ketika kita menulis, berkislah untuk membaca. Jadi seakan-akan kita menulis, ajak pembaca seakan-akan bisa terlibat dalam cerita tersebut. Ketika kita menulis tentang gerakan lumbung pangan, lumbung sayur Jateng, Aisyah tadi, ajak seakan-akan pembaca melihat langsung pekarangannya. Ajak pembaca seakan-akan bisa melihat langsung kadar-kadar Aisyah menanam sayurnya. Ajak seakan-akan bisa melihat kadar-kadar Aisyah memanen sayurnya. Nah, jadi begitu. Berkisahlah untuk membaca. Nah, kemudian berikutnya, sebanyak mungkin memakai kata kerja aktif. Mengapa kata kerja aktif? Karena kata kerja aktif lebih powerful, lebih kuat. Jadi kita bukan apakah nggak boleh pakai kata kerja pasif? Boleh, tapi tidak dianjurkan. Pada hal tertentu memang mungkin kita perlu kata kerja pasif, mungkin karena kita tidak tahu objeknya apa, subjeknya siapa. Tapi sebisa mungkin kita pakai kerja aktif. Kemudian ketika menulis, gunakan teknik tanya jawab ketika menulis. Nah, ketika biasanya kita sudah menulis nih, sudah menulis beritanya, sudah menulis lead-nya, terus beritanya. Kemudian kita bingung, ini saya nulis apa lagi nih? Nah, gunakan teknik tanya jawab. Kira-kira ketika kita menulis tentang tadi berita tentang lumbung sayur Jawa Tengah, apalagi ya yang ingin diketahui oleh pembaca kira-kira? Oh, mungkin pembaca ingin tahu tentang bagaimana sih teknik untuk menanam sayur di pekarangan, atau pengen tahu sih sebenarnya potensi sayur ketika ikut gerakan lumbung sayur itu berapa sih yang dihasilkan? Oh, ingin tahu berapa lama sih ketika menanam sayur ini bisa menghasilkan? Nah, berarti itu yang kita tulis. Ya. Kemudian ketika kita tulis, kita menulis beritanya, udah kita ada narasumbernya, ada yang kita cantumkan narasumber, kutipan-kutipan narasumber. Kutipannya nanti bisa langsung maupun tidak langsung. Kita jangan terhenti ketika kita merasa, oh ini ada yang kurang nih. Lanjut terus. Soal merevisi adalah soal belakangan. Ya, soal merevisi adalah soal belakangan. Jadi ketika kita tulis terus merasa ada yang kurang, jangan kita balik lagi ke paragraf awal. Tidak, terus tulis. Oh, kita menulis tentang bagaimana untuk teknik untuk menanam sayur ini menurut Dian yang salah satu praktisi lumbung sayur Jawa Tengah, menulis menanam kangkung itu mudah, tinggal ditancapkan saja pada lahan yang sudah tersedia, maka dia akan tumbuh dengan sendirinya dalam waktu dari kurang lebih 1 bulan akan kita bisa mulai panen. Wah, nulis, tapi lupa, ini belum ada kutipan langsung, nanti aja kutipan langsungnya. Tulis terus, jangan berhenti nulis. Sampai nantinya kita merasa itu sudah cukup. Sudah cukup, saya ingin nulisnya cukup misalnya 8 paragraf, atau cukup 10 paragraf, cukup 12 paragraf, tulis. Setelah itu baru kita perbaiki. Baru kita pikir dengan apa caranya? Kita baca keras-keras. Kita baca seluruh tulisan kita dari awal sampai akhir. Kok ada yang kurang? Ketika kita mungkin nulis, mungkin nggak kelihatan ada yang kurangnya. Tapi ketika baca, kok ada yang janggal? Nah, kita perbaiki. Oh, mungkin ini kok kurang kutipan langsungnya. Nah, kita kasih kutipan langsung. Oh, ini ada kutipan tidak langsungnya, perlu tambahkan langsungnya. Berikutnya lagi, perbaikinya apa? Akurasi. Udah betul belum data-datanya? Sudah betul-betul misalnya, nanam kangkung itu betul cuma 30 hari atau 40 hari, jangan-jangan harusnya 2 bulan. Nah, itu dicek. Betul apa enggak? Kalau dicek juga misalnya gerakan lumbung pangannya ini misalnya ada ke berapa bisa dilaksanakan di 35 kabupaten kota atau mungkin cuma ada sebagian kota dan sebagainya. Nah, dicek lagi. Benar nggak akurasinya? Itu saya kira ya. Kayaknya sudah terakhir itu ya, Mbak Farah. Ada lagi? Saya kira terakhir itu.
Oke, baik. Terima Nah, kasih, Pak Agung. ya, teorinya cuma itu. Nah, teorinya mau di mana ikut pelatihan jurnalistik manapun, teorinya cuma itu. Simpel ya. Baik. Memang yang akan menentukan adalah praktiknya. Nah, itu dia. Baik, Pak Agung, terima kasih sekali. Kita ini masih ada waktu, kira-kira 15 menit sebelum Zoom-nya habis. Jadi kan kesepakatan di awal kita akan diskusi di Zoom dan di WA Group ya, Pak ya. Ini Ya, kita nanti buka saya sesi pertanyaan langsung dulu, atau kita langsung geser di WA Group, Pak? enggak, bertanya aja. Kalau masih ada waktu kita Oke, pertanyaan aja. silakan Ya, biar Ibu yang langsung. mau bertanya bisa di unmute mikrofonnya. Jadi mikrofon itu ada di pojok kiri bawah, itu bisa dinyalakan untuk langsung bertanya. Silakan 3 penanya pertama, silakan singkat saja. Tanya Mbak Farah. Baik, 1 dari Bu Ning dari Demak ya Bu ya? Bu Ning Gua dari Surakarta, Tegal. Dari dari Tegal. Baik. Emang sih apa ya tanyanya kalau misal Halo, Bu Iya. Iin nanti dulu, kita beri kesempatan Bu Ning dulu. Ya, silakan Bu Ning. maaf saya agak menjauh ini ada suara TV ya. Jadi enggak sebetulnya sih mau tanya ke Bu Lili. Soalnya ini kan programnya LLHPB ya Mbak. Itu tadi poin-poin yang 7 tadi kami kurang fokus. Nah, kemudian kalau pertanyaan untuk penulisan artikel ini memang khusus untuk berita ya. Jadi nanti mohon ini usul untuk penulisan yang lain gitu Mbak. Misal untuk buku atau apa gitu. Jadi kita wawasannya tambah luas. Karena kalau untuk penulisan berita ini mungkin apa ya lebih khusus hanya khusus untuk berita gitu. Jadi kami ingin juga diberikan untuk penulisan topik-topik yang lain. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Ning. Pak Agung ngambil silakan, apakah mau dijawab dulu atau kita tunggu 2 penanya lainnya? Silakan. Baik, berikutnya Ibu, pertanyaan berikutnya. Bu Suli. Iya. Ya, silakan Bu Suli singkat. Iya. Ya. Halo. Dengar ya Mbak Farah ya? Dengar Bu, clear. Ya. Begini, tahun 2012 saya kan kebetulan ikut lomba menulis artikel ketika PP Nasihatul Aisyah mengadakan muktamar. Dan alhamdulillah artikel itu mendapat juara 1 untuk nasional. Nah, yang saya tanyakan, saya sekarang lagi stuck tidak penulis. Nah, ada 2 pertanyaan. 1, bagaimana kiat menimbulkan hasrat untuk menulis yang sudah stuck seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana menumbuhkan kreativitas dalam menulis. Itu saja Pak Agung, terima kasih. Mohon ditanggapi. Baik, terima kasih. Karena dulu masih muda dan sekarang mungkin sudah tua. Masih muda, Bu Suli. Masih muda ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Suli. Silakan Ibu yang lain. Lagi pertanyaan? Ya, halo silakan bisa di-unmute atau Iya, udah. Apa? Ya. Bu Siti Halo. Robiah? Oke, kita masih tinggal Oke, 10 bukan menit dilata. waktunya untuk di sini. Ini macet dia. Baik. Halo Bu Siti, Ini Bu Siti macet dia. Robiah? Oh, enggak. Bu Iin Nasoha? Ya, siap. Ya, dari Kendal. Ya. Ada 2 pertanyaan. Siti oke juga. Ya. Yang pertama, sebenarnya untuk sebuah tulisan berita, itu yang paling menarik itu untuk tokoh dalam sebuah berita itu atau isi beritanya, Pak Lucia. Tuh. Kemudian yang kedua, ada batasan-batasan ketika kita menyampaikan sebuah berita, kegiatan begitu. Terus satu lagi, adakah syarat kelayaan? Syarat kelayaan ketika kita membuat sebuah berita suatu kegiatan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Iin Nasoha. Pak Agung, kita masih ada waktu 9 menit dan ini berjalan. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Kalau yang tadi pertanyaan kayaknya ini ya lebih kepada nanti pengurus PWA-nya, PWA Betul Bu. Jateng ya.
lebih ke ada enggak mungkin tindak setelah ini kali ya Pak ya, kita diskusikan Ya. bersama apakah Ya. nanti kelas menulisnya Ya, akan tapi berlanjut sementara kelas menulis dasar dulu ya Pak ya ini ya. Ya, nanti kita bisa lanjut, misalnya kita nulis ke tulisan feature dan nanti nulis artikel opini untuk media massa. Baik. Berikutnya tadi nah, kemudian tadi terkait dengan hasrat ya Bu. Itu Ibu Suli dari Kudus. Soal itu Bu bukan orang yang pertama yang yang mengalaminya. Jutaan orang penulis yang begitu Bu, penyakitnya sama. Jadi wartawan aja Bu, kalau tidak mungkin dipaksa oleh deadline Bu, mereka juga stuck. Tapi karena mereka ini dipaksa setiap harus mulai mengirim berita, mereka ditempatkan, mereka mau nggak mau, dan dikasih penugasan, mereka akan mencari di lapangan. Nah, nanti bagaimana kita untuk melihat hasrat, kalau saya selalu bilang bagaimana kita memotivasi, saya akan merasa mempunyai kepuasan batiniah ya. Ketika tulisan saya atau berita saya bisa membuat orang terinspirasi, bisa membuat orang mau bergerak sesuatu. Kita kan menulis supaya orang ini ada kemanfaatan dari ketulis. Jadi mungkin dari niat kita, oh kalau saya menulis, tulisan saya bagus, berita saya dibuat bagus, tadi tentang gerakan lumbung sayur itu membuat menjadi sebuah gerakan yang fenomenal, banyak ribuan orang mengikutinya, kita dapat pahalanya kan Bu? Itu orientasinya kalau akhirat, demikianlah yang makanya. Kalau orientasinya gampangnya dunia apa? Kita mempunyai kepuasan tersendiri kalau tulisan kita dimuat. Seorang wartawan akan sangat senang ketika tulisannya dimuat. Karena apa Bu? Tidak semua wartawan beritanya itu dimuat, dia mesti. Ada juga kalau beritanya gampang nggak walaupun dia sudah capek, mungkin dia seharian ke sana kemari pergi, tulisnya nggak dimuat, bisa jadi kadang menurut redaksi tidak menarik. Jadi ketika dalam konteks, bagaimana nulis ketika tulisan kita dimuat di media? Mungkin kan Aisyah, Jateng, atau punya medianya. Itu kepuasan tersendiri di dunia. Di akhiratnya, kalau saya dimuat dan membuat, ini kita akan mendapat pahala loh. Membuat pahala nanti di timbangan keberatan kebaikan kita. Yang kedua, bagaimana kreativitas? Ini Bu. Saya yakin di kegiatan Ibu di Kudus, PWA banyak aktivitas ya, banyak aktivitas kegiatan-kegiatan kegiatan PWA. Cuma kegiatan-kegiatan ini mungkin karena kurang dikemas secara publisitasnya, kurang dikemas kemasan kehumasannya, seakan-akan datarnya begitu. Oh, kegiatannya cuma bagi masker tok. Oh iya, kalau cuma bagi masker biasa di jalan mungkin nggak menarik. Coba sekali-kali bagi masker, walaupun mungkin bagi maskernya cuma mungkin ada 100-200 masker nggak apa-apa, tapi di tempat buatkan kumuh, oh jadi menarik. Oh, kalau tadi bikin menanam sayur, gerakan lumbung sayur di Kudus yuk kita buat. Kalau gerakan lumbung sayurnya itu cuma cuma bikin di satu tempatnya mungkin di daerah yang sudah biasa dikenal, mungkin kemudian coba gerakan lumbung sayur dibuat misalnya di daerah yang perkampungan padat yang selama ini mereka juga tidak pernah namanya lumbung sayur. Kita buat di situ. Jadi kreativitas itu akan bisa terjadi kalau kita memang sering melihat-lihat, melihat situasi. Mungkin sekarang cuma mungkin agak sulitnya di masa pandemi ini karena kita terbatas akses kita. Tapi itu bukan berarti kita terbatasi karena ternyata kita juga sudah bisa pelatihan di Jawa Tengah dengan Zoom meeting ini. Jadi memang kita harus banyak membaca. Misalnya di daerah lain ada kegiatan apa? Oh, kita adaptasi yuk kegiatan di sini, kita buat beritanya di sini. Kita buat beritanya, menulisnya. Kegiatan mungkin di Tegal ada cerita kegiatan pemberian suplemen bagi para petugas kesehatan. Oh menarik nih, kita berikan sumbangan suplemen, kita tiru misalnya di Kudus. Ayo kita buatkan simbolisasinya, kita buatkan statementnya, kita rilisnya. Nah, jadi dengan membaca kita akan bisa membuat inspirasi-inspirasi. Banyak, jadi dengan melihat langsung di lapangan dan membaca. Kedua tadi soal tadi Bu Sri Rejeki ini terkait apa tadi agak lupa saya? Tokoh ya? Dan apakah isi berita, apakah tokohnya, kemudian syarat kelayakan. Oh ya.
Kita masih ada Apakah 3 menit berjalan, Oh, Pak. apakah tokohnya? Nah, ini apakah tokohnya, apa isi beritanya itu saya katakan apa yang kita angkat. Nah, ini lihat berita yang kita angkat tergantung mana yang lebih kuat. Kalau tadi ceritanya tentang pembagian masker di Kudus tadi di daerah marginal, mungkin itu akan lebih kuat ya kita tonjolkan daripada tokohnya misalnya daripada ketua panitia yang ditonjolkan statementnya. Oh, maksudnya karena itu lebih fenomenal misalnya. Tapi misalnya yang datang meresmikan adalah ketua PWA atau misalnya dari tokoh nasional yang datang. Nah, itu berarti tokohnya yang kita tonjol. Itu tergantung situasinya. Mana yang kira-kira kita tanya pada diri kita, kalau yang saya tulis ini saya tonjolkan tokohnya, apakah lebih menarik daripada kalau yang saya tonjolkan ini dari peristiwanya? Itu kita tanya dari kita sebagai seorang pembaca. Yang terakhir, Mbak, tadi syarat kelengkapan ya. Emang ada nggak syarat kelengkapan? Ya tadi ada. Syarat kelengkapan apa namanya? Syarat apa? Kelayakan. Ya, kelayakan untuk apakah suatu berita atau tidak adalah ketika dia intinya itu memenuhi 5W1H. Memenuhi unsur pengetahuan pembaca adalah di mana, apa, bagaimana, kapan. Nah, itulah sebenarnya yang kalau dia sudah mempunyai 5W1H itu sebenarnya secara umumnya itu bisa dikatakan sudah layak menjadi berita. Walaupun memang ada syarat yang lain. Misalnya apa? Berita itu harus berimbang. Kalau ada narasumber yang pertentangan, itu harus dua-duanya harus diangkat. Tapi itu saya kira kalau lingkupnya Aisyah yang tidak ada konflik-konflikan ya nggak perlu seperti itu maksudnya. Seperti yang ada konflik ya. Kemudian batasan-batasannya apa? Tidak ada batasan untuk menulis semua berita, semua peristiwa bisa menjadi berita. Bahkan kejadian kecil, misalnya tingkat kelurahan, bisa jadi berita kok, Bu. Bisa jadi berita. Asal apa kita kemas, jangan lingkup kelurahannya yang kita angkat. Tapi bukan lingkup kegiatannya ranting Aisyahnya kita angkat. Tapi apa? Bentuk kegiatan yang unik. Misalnya ada kegiatan unik di ranting adalah tentang menanam tanaman yang unik. Oh, itu diangkat. Diangkat bisa menjadi nasional. Menanam misalnya ada tanaman khusus menangkal corona. Oh, itu yang diangkat. Minuman khusus misalnya. Itu nanti kita cantumkan rantingnya. Ada juga cantum rantingnya, tapi bukan di awal berita, tapi di tengah-tengah berita. Karena itu menjadi unsur yang kurang penting dibandingkan dengan unsur yang dia menemukan tanaman yang bisa membuat anti corona tadi. Itu yang begitu kira-kira. Nah, sebelum ini saya membuat penugasan. Nah, nanti bisa kita tindak lanjuti di sini. Baik. Coba kita buat langsung praktekkan, Bu, sampai 30 menit ke depan. Nanti silakan yang sudah ada di-share saja di grup. Nanti saya akan komentari satu-satu, bisa bentuknya file atau bisa langsung di WA. Coba tuliskan berita singkat saja, 2-3 paragraf. Yang penting itu sudah memuat 5W1H-nya. Kasih judulnya, dikasih judulnya, dikasih lead-nya, paragrafnya. Cukup 2-3 paragraf saja. 5W1-nya sudah dapat. Nanti kita lanjutkan di WA diskusi kita. Baik. Terima kasih, Mbak Farah. Terima kasih, Pak Agung. Ibu kurang dari 1 menit. Mohon maaf, ini akan close dengan sendirinya. Terima kasih. Kita lanjut di WA Group ya. Bu Hartini dan nanti saya jawab dalam bentuk voice ya. Ya, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ditunggu nanti tugasnya 30 menit ya, Pak ya. 2-3 silakan. paragraf. Yang sudah lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik, langsung kita komentari. Ya, baik. 2-3 paragraf berarti menulis, dikasih judul dan lead. Terima kasih Bu Ibu sekalian, sampai ketemu di